anak-anak? Baik, doa kelas bisa dipersiapkan dulu. Siap. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan absen dulu. Aldisti, Hadir, Pak. Asya, hadir. Muhammad Azam, hadir. Safira Khairunisa, Hadir. apa kabar semuanya? Tadi sudah makan siang? Nanti harus bisa semangat ya kita mengikuti pelajaran hari ini. Semangat semuanya? Anak-anak semua, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita review tentang detail gambar fondasi, Pak. Betul ya, tepuk tangan untuk kita minggu lalu belajar tentang gambar fondasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang denah fondasi, slope, dan kolom. Sebelum kita memulai, apakah kalian ada yang tahu bentuk fondasi itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Kalau nggak salah saya pernah lihat dia tuh kayak bentuk kotak sama trapesium. Terus kayak ada batu-batunya gitu, Pak. Betul ya. Jadi untuk jenis-jenis fondasi dan bentuk fondasi itu ada yang bentuknya trapesium dan juga ada yang bentuknya persegi. Dan untuk lebih dalamnya kita akan mempelajari tentang denah rencana fondasi, kolom, dan slope. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada juga pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian denah rencana fondasi, kolom, dan slope. Lalu yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada denah rencana fondasi. Lalu yang ketiga menjelaskan fungsi fondasi, kolom, dan slope pada konstruksi bangunan. Lalu menggambar denah rencana fondasi. Lalu juga menggambar denah potongan fondasi sesuai dengan jenisnya. Baik, apakah ada yang tahu gambar apa ini dan perbedaannya apa di kiri dan kanan? Saya, Pak, itu fondasi batu kali dan perbedaannya itu sebelah kanan itu fondasi utuh dan sebelah kiri itu fondasi setengah. Ya, bagus ya Devira, tepuk tangan untuk Devira. Baik, di sini ada pengertian denah rencana fondasi. Denah rencana fondasi adalah gambar kerja yang menunjukkan letak, ukuran, dan jenis fondasi yang digunakan pada suatu bangunan. Biasanya itu digambar pakai skala 1:50 atau 1:100. Biasanya kita standar itu memakai 1:100. Kita ada di dalam setengah fondasi. Biasanya memakai yang sama dengan lebar 1 meter dan tinggi 1 meter. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah membuat denah fondasi pada AutoCAD. Yang pertama itu adalah tentukan letak as bangunan. Kalian sudah paham apa itu letak as bangunan? Jadi kan membuat as bangunan sesuai dengan denah rumah yang kalian ingin buat. Lalu selanjutnya hubungan titik kolom dengan slope. Biasanya kalau kita memakai slope itu memakai rectangle, betul? Betul. Jadi untuk slope itu biasanya kita memakai rectangle, menghubungkan dari titik kolom 1 ke titik kolom 2 dan seterusnya seperti itu. Setelah membuat kolom dan slope, kita menggambarkan bentuk fondasi sesuai jenis dan ukurannya. Lalu beri notasi, ukuran, dan keterangan. Di sini Bapak memakai ukuran dan jenis fondasi dari fondasi batu kali seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, apakah ada yang bertanya? Pak, kalau misalkan lahan kita tuh mepet sama tetangga, nanti posisi pondasinya itu gimana ya Pak? Kalau dalam denah? Bagus ya. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Khalid? Aku izin jawab ya Khalid. Kalau sepengetahuan aku itu, kalau kita berdempetan posisinya dengan tetangga, jadi pondasi yang paling luar, dinding paling luar kita itu pondasi setengah. Sedangkan di dalam untuk ruangan, sekat ruangan itu kita pakai pondasinya utuh. Baik Tari, jawabannya benar ya. Tepuk tangan untuk Tari. Baik, terima kasih juga untuk Khalid yang sudah bertanya. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Boleh? Karena Jadi bertanya Pak, kalau misalnya untuk penggunaan fondasi itu ukurannya beda-beda atau sama semua? untuk ukuran fondasi itu beda-beda ya, sesuai dengan jenis dan bentuk bangunan seperti apa. Gak bisa kita samain rumah sakit dengan rumah sederhana seperti itu. Jadi ukurannya pun bakal berbeda. Kalau untuk patokan kita pakai fondasi ukuran berapa itu gimana? Baik, untuk patokannya kita lihat dulu. Misalkan kalian memakai rumah sederhana, berarti kita pakai fondasi batu kali seperti itu. Apakah terjawab? Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian
apabila ada sebuah bangunan yang memiliki tinggi lantai atau lantai bertingkat lebih dari 3 atau 4 lantai, lalu dia memakai fondasi batu kali, kira-kira apa yang akan terjadi? Boleh? Menjawab, jadi kan kalau misalkan bangunan yang lebih dari 1 lantai itu dia berat ya. Kalau misalkan pakai batu kali itu dia nggak kuat, jadi bakal berpotensi untuk roboh. Jawabannya silakan untuk kita sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak, jadi kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang mengenai pengertian fondasi, slope, dan kolom. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Sari. Tepuk tangan untuk Sari. Baik, selanjutnya apakah ada yang menambahkan untuk kesimpulan hari ini? Oke, jadi selain kesimpulan dari pengertian fondasi, kolom dan slope, ada juga tambahannya yaitu fungsi fondasi, jenis-jenis fondasi, terus juga fungsi slope, jenis-jenis slope, dan terakhir adalah langkah-langkah membuat detail fondasi. Anak-anak, selanjutnya saya akan memberi penugasan, yaitu membuat dari fondasi, kolom dan slope. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk data penugasannya itu menggunakan AutoCAD dan dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 20 jam 8 malam. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum.